Cerita awal mula bisa tinggal di gunung. Halo Bes, Assalamualaikum. Nah oke, di awal video ini aku awalin dari ngebukain jendela kamar. Ini masih pagi hari ya, sekitar jam setengah 6. Jendela kamar dibuka, kita itu udah lihat suasana kebun kopi yang ada di samping rumah. Ini tadi bangun tidur juga, untuk kamar langsung aku beresin. Jadi kalau kamar udah diberesin kayak gini tuh udah enak, langsung aja aku bisa beraktivitas di ruangan lainnya. Nah sambil beres-beres, kali ini aku mau sambil cerita aja ya, soalnya kan aku kemarin itu sempat ngebaca banyak banget komentar yang minta diceritain awal mula aku bisa tinggal di gunung. Jadi aku tuh pertama tinggal di gunung karena ikut suami kerja di sini. Kalau suami aku tuh asli Waituba dari Pisang Baru. Kita di sini tuh cuma merantau gitu. Jadi setelah nikah, suami aku tuh sama orang tuanya disuruh nerusin ngerawat kebun kopi punya mertua, karena kebetulan alhamdulillah mertua aku itu kan sekarang udah punya usaha toko ataupun warung sembako di kampung. Jadinya setelah suami nikah sama aku, kita itu disuruh nerusin ngerawat kebun ini. Dulu juga aku awal-awal diajak tinggal di gunung itu kayak ngerasa nggak kerasan, soalnya emang sepi, terus kondisi jalan susah, jauh dari mana-mana. Apalagi dulu di sini tuh nggak ada sinyal sama sekali. Inget banget dulu pertama kesini mau nelpon ibu aku aja, aku tuh harus naik di atas bukit, mana itu jaraknya juga tuh lumayan jauh dari rumah. Pokoknya ya luar biasa banget ya, dan alhamdulillah nggak kerasa banget. Ternyata aku ikut suami kerja di sini tuh udah ada sekitar 5 tahun lebih, dan nggak nyangkanya lagi semakin kesini aku tuh semakin kerasan, semakin betah tinggal di gunung. Selain suasananya yang sejuk, damai, tentrem, aku semakin kesini juga itu kayak introvert gitu, nggak suka keramaian, apa mungkin karena udah terbiasa juga. Nah jadi kira-kira untuk cerita awal mula aku bisa tinggal di gunung tuh kayak gitu tadi ya. Lanjut lagi di pertanyaan berikutnya, kenapa untuk rumahnya nggak dipanggung, nggak disemen dan lain sebagainya. Jadi ceritanya itu dulu rumah ini tuh panggung besar ya, terus tahun 2013 apa tahun 2014 gitu ada peraturan baru dari pihak kehutanan kalau rumahnya itu disuruh ngebongkar, disuruh mindah bikin talang. Yang dimaksud talang itu bikin rumah yang deket sama tetangga gitu loh. Kalau di kebun kayak gini tuh nggak boleh bikin rumah besar-besar, makanya pada tahun 2017 atau 2014 rumah ini dulu sama mertua aku tuh dirubah. Untuk sebagian rumahnya itu udah dipindah di bagian talang bawah. Yang aku maksud talang bawah itu di sekitaran rumah Mbak Vita sana ya. Kalau di bagian sana kan untuk jarak rumah dari satu rumah ke rumah lainnya tuh udah pada berdekatan, makanya bisa disebut talang. Dan sedangkan yang di kebun ini tuh disisain rumah kecil kayak gini, kalau kita nyebutnya itu gubuk. Tapi ya tetap aja yang ditempatin itu yang rumah di kebun, soalnya kalau kita tinggal di talang bawah mau ke kebun itu jaraknya lumayan jauh, mungkin sekitar 7 menitan. Belum lagi biasanya kalau rumah jauh dari kebun itu bawaannya males ya, apalagi kalau cuaca udah mendung mau ke kebun jaraknya jauh itu kan udah mikir-mikir. Soalnya ya sekarang aku juga ngerasain punya kebun yang jaraknya lumayan jauh dari rumah, itu kerjaan itu suka ketunda. Tapi beda lagi kalau rumahnya langsung di kebun kayak gini, walaupun mendung kita masih tetap bisa kerja di sekitaran rumah. Nanti kalau sewaktu-waktu hujan kita tinggal lari aja pulang. Makanya sampai sekarang untuk rumah yang aku tempatin ini tuh nggak kita rubah sama sekali ya, karena yaitu tadi ada peraturan dari pihak kehutanannya tuh kurang lebih kayak gitu tadi. Jadinya ya udah nggak apa-apa, kita tempatin aja rumah ini seadanya, yang penting bersih dan nyaman. Nah oke, nggak kerasa ini videonya aku tinggal cerita, ternyata tiba-tiba aku udah selesai aja nyuci piring. Jadi langsung aja, ini untuk piring-piring yang udah aku cuci, aku susun di rak piring seperti biasanya. Ini aku susun, aku letakin di tempat masing-masing. Selesai nyuci piring, ini untuk kerjaan aku tuh udah beres semua ya, soalnya nyuci baju juga udah aku kerjain kemarin. Nah oke, selesai nyusun piring, ini aku mau beresin bagian perbumbuan yang tadinya itu agak berantakan. Nah alhamdulillah ini kegiatan aku hari ini udah selesai semua. Jadinya ya sudah, sekian dulu video kegiatan aku hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua, bye bye.